Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Ibrahim. Kali ini saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi intrapersonal dan persepsi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam komunikator itu sendiri, antara diri sendiri dan suatu objek yang tidak tampak. Sedangkan persepsi adalah sebuah proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Persepsi merupakan peran yang sangat penting dalam terjadinya atau dalam keberhasilan komunikasi itu sendiri. Menjelaskan beberapa jenis-jenis dari persepsi. Secara umum, persepsi terbagi atas 5. Yang pertama, persepsi visual. Yang kedua, persepsi auditori. Yang ketiga, persepsi perabaan. Yang keempat, persepsi penciuman. Yang kelima yaitu persepsi pengecapan. Persepsi visual adalah persepsi individu yang diperoleh dari indera penglihatan. Dengan indera penglihatan, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan cara cahaya masuk ke matanya. Yang kedua yaitu persepsi auditori, persepsi individu yang diperoleh dari indera pendengaran. Dengan indera pendengaran, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan mendengarkan suaranya. Yang ketiga yaitu persepsi perabaan, persepsi individu yang diperoleh dari indera peraba. Dengan indera peraba, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan cara menyentuhnya. Yang keempat yaitu persepsi penciuman, persepsi individu yang diperoleh dari indera penciuman. Dengan indera penciuman, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakan bau. Yang kelima yaitu persepsi pengecapan, persepsi individu yang diperoleh dari indera pengecap. Dengan indera pengecap, seseorang dapat mengenali suatu objek dengan merasakannya di lidah, contohnya makan dan minum. Komunikasi intrapersonal dan persepsi dalam kehidupan olahraga. Komunikasi intrapersonal dalam kehidupan olahraga yaitu contohnya seorang pelatih menjalankan dua tugas. Yang pertama, dia menjadi seorang pelatih, dan yang kedua dia menjadi seorang atlet, di mana dia harus melatih atau memberikan ilmu kepada atlet-atletnya, dan di mana di sisi lain dia harus menjadi seorang pelatih untuk dirinya sendiri. Persepsi dalam kehidupan olahraga yaitu contohnya kepercayaan diri dalam seorang atlet dan ketakutan untuk cedera. Di saat seorang atlet bertanding, di pikirannya hanyalah bahaya, hanyalah cedera, maka performanya akan buruk.